Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mereview tentang buku Muamalah Milenial. Nah, teman-teman, di era serba digital seperti sekarang ini, transaksi itu semakin mudah. Tapi, sudahkah kita memastikan semuanya sesuai dengan nilai ajaran Islam? Buku Muamalah Milenial ini hadir sebagai panduan bagi generasi muda untuk memahami muamalah secara sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam buku ini juga membahas jual beli utang piutang hingga transaksi online dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Contohnya dekat dengan kehidupan milenial seperti belanja online dan bisnis digital. Yang menarik di dalam buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengajak kita untuk lebih sadar di dalam memilih transaksi yang halal, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menyampaikan profil singkat penulis buku Muamalah Milenial. Penulis buku ini merupakan sosok yang sangat aktif di dalam bidang keilmuan Islam, khususnya dalam kajian muamalah dan ekonomi syariah. Melalui karya ini, penulis berupaya menyampaikan konsep muamalah dengan pendekatan yang relevan bagi generasi milenial, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Nah, judul buku ini adalah buku Muamalah Milenial. Di dalam buku ini, penulis pertamanya yaitu bernama Ibu Nur Izzati SEME yang dilahirkan di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Juni tahun 1996. Dan penulis kedua ini yaitu Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyas, sarjana hukum, lahir di Purwakarta pada tanggal 3 April 1994 yang ditertibkan di Wikipedia pada tahun 2024 dengan ISBN 978623421486. Lanjut bab 2. Bab 2 ini berjudul Muamalah. Bab ini mengkaji muamalah sebagai bagian integral dari syariat Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi. Muamalah ini juga dipahami bukan sekedar transaksi harta, tetapi mencakup seluruh interaksi manusia yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam pendekatan FEM, muamalah dilihat sebagai wujud nyata keimanan yang tercerminkan dalam perilaku etis, tanggung jawab, dan keadilan ekonomi. Bab ini juga menegaskan fleksibilitas hukum muamalah yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika zaman. Lanjut ke bab 3. Bab 3 ini berjudul Muamalah berdasarkan sejarah Islam. Nah, di dalam pembahasan kali ini, praktik muamalah dalam sejarah peradaban Islam mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin hingga perkembangan lembaga ekonomi pada masa klasik. Nah, sejarah menunjukkan bahwa muamalah Islam dibangun di atas prinsip kejujuran, keamanahan, dan keadilan. Bab ini menegaskan bahwa keberhasilan peradaban Islam tidak terlepas dari sistem muamalah yang beradab dan berkeadaban, sehingga relevan dijadikan rujukan bagi muamalah madaniyah di era modern. Selanjutnya bab 4. Bab 4 ini berjudul Lembaga Keuangan di Indonesia. Bab ini mengulas sedikit perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, khususnya lembaga keuangan syariah dalam kerangka muamalah madaniyah. Dibahas peran bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan non-bank dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam perspektif FEM, lembaga keuangan tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, etika bisnis, dan pembangun peradaban ekonomi nasional. Lanjut bab 5. Bab 5 ini berjudulkan Kasus Riba dalam Muamalah Madaniyah. Di dalam bab 5 ini,
membahas konsep riba dan implementasinya dalam konteks muamalah madaniyah. Riba dikaji tidak hanya sebagai larangan hukum, tetapi juga sebagai problem etika dan keadilan sosial. Bab ini menganalisis kasus-kasus riba dalam praktik ekonomi modern serta dampaknya terhadap ketimbangan sosial. Di dalam pendekatan madaniyah, penghindaran riba dipahami sebagai upaya menjaga martabat. Baik, selanjutnya bab ke-6 yaitu berjudulkan Fatwa MUI. Bab ini membahas peran Majelis Ulama Indonesia MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait muamalah dan ekonomi syariah. Fatwa MUI ini diposisikan sebagai jembatan antara teks normatif Islam dan realitas sosial ekonomi Indonesia. Dalam kerangka FEM, fatwa tidak hanya bersifat legalistis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan etis untuk mewujudkan muamalah yang beradab dan berkeadaban di tengah masyarakat modern. Bab ke-7 yaitu jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, di dalam bab ke-7 ini menguraikan berbagai jenis akad dalam ekonomi Islam seperti akad jual beli, kerjasama, sewa menyewa, dan akad sosial. Setiap akad dijelaskan dari sisi konsep, prinsip, dan nilai adabiah yang melandasinya. Bab ini juga menegaskan bahwa akad dalam Islam tidak semata-mata kontrak hukum, melainkan ikatan moral yang menuntut kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan semangat muamalah madaniyah. Lanjut bab ke-8 yaitu berjudul Muamalah Madaniyah menurut ulama mazhab Sunni. Nah, di bab terakhir ini kita membahas pandangan ulama mazhab Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tentang muamalah madaniyah. Meskipun terdapat perbedaan metodologis, para ulama sepakat bahwa muamalah harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Bab ini menegaskan bahwa pemikiran ulama madhab Sunni memberikan fondasi kuat bagi pengembangan muamalah madaniyah dan adaptif, kontekstual, dan relevan dengan tantangan di zaman modern. Meskipun terdapat perbedaan metodologis, para ulama sepakat bahwa muamalah harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Bab ini menegaskan bahwa pemikiran ulama madhab Sunni memberikan fondasi kuat bagi pengembangan muamalah madaniyah yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan tantangan di zaman modern. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai tentang bab isi-isi di dalam buku muamalah milenial ini, selanjutnya mari kita bahas mengenai tentang kelebihan dan kekurangan di dalam buku muamalah milenial. Buku ini memiliki kelebihan pada penyusunan materi yang sistematis dan runtut, sehingga memudahkan pembaca memahami konsep muamalah madaniyah secara bertahap, mulai dari landasan universal hingga penerapan praktis di dalam konteks Indonesia. Alur pembahasan yang terstruktur menjadikan buku ini mudah diikuti oleh pembaca dari berbagai latar belakang, baik akademi, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Selain itu juga buku ini mampu mengintegrasikan nilai keimanan, adabiah, dan madaniyah. Dalam pembahasan muamalah kali ini, pendekatan ini memperkarya pemahaman pembaca bahwa muamalah tidak hanya bersifat normatif hukum, tetapi juga memiliki dimensi etika dan peradaban. Integrasi tersebut menjadikan kekuatan utama buku dalam menjawab tantangan ekonomi dan modern. Buku ini juga relevan dengan konteks keindonesiaan, khususnya melalui pembahasan lembaga keuangan di Indonesia dan fatwa MUI. Pendekatan kontekstual ini menjadikan buku tidak bersifat teoritas semata, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Nah, di dalam buku ini juga kekurangannya yaitu di sisi lain, buku ini masih memiliki keterbatasan pada aspek pendalaman studi kasus empiris. Beberapa pembahasan khususnya terkait praktik muamalah madaniyah di era modern dapat diperkarya dengan contoh-contoh konkret
atau data lapangan agar lebih kontekstual dan aplikatif. Selain itu juga pembahasan mengenai dinamika muamalah digital dan perkembangan teknologi keuangan masih relatif terbatas. Mengingat pesatnya perkembangan ekonomi digital, ruang ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar buku semakin relevan bagi generasi milenial dan generasi digital. Kekurangan lainnya itu terletak pada belum meratanya kedalaman analisis antar bab. Beberapa bab memiliki uraian konseptual yang sangat kuat, sementara bab lainnya cenderung deskriptif. Penyeimbangan kedalaman analisis akan meningkatkan konsistensi kualitas isi buku secara keseluruhan. Meskipun demikian, kekurangan-kekurangan tidak mengurangi nilai ilmiah dan kontribusi buku ini secara signifikan, melainkan dapat menjadikan ruangan. Lanjut pesan untuk buku muamalah milenial ini, yaitu buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca untuk lebih memahami dan mengamalkan muamalah secara beradab dan berkeadaban. Pembaca juga diajak tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap pembentuk interaksi dan interaksi. Pesan penting yang ingin disampaikan melalui buku ini adalah bahwa muamalah harus dijadikan landasan dalam membangun kehidupan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, karena dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan ketaatan sosial yang adil, etis, dan bermanfaat. Oke teman-teman, di akhir pembahasan kali ini mari kita bahas kesimpulan di dalam buku muamalah ini. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa muamalah madaniyah merupakan konsep integral di dalam Islam yang mengatur relasi sosial dan ekonomi manusia dengan berdasarkan nilai keimanan, adabiyah, dan peradaban. Muamalah tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum transaksi, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk perilaku etis dan tatanan sosial yang berkeadilan. Kajian terhadap sejarah Islam, lembaga keuangan di Indonesia, kasus riba, fatwa MUI, serta jenis-jenis akad menunjukkan bahwa muamalah Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kita semua dapat memahami isi-isi di dalam buku muamalah milenial ini. Semoga di penghujung video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.